siang Bu Catherine. Selamat siang Pak Maruli, ada apa ya? Ada yang bisa dibantu Pak? Bu, ya. Pertama terima kasih untuk waktu Bu ya. Begini Bu, ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Kemarin saya ditelepon oleh rekan saya, Pak Sahat namanya, dari SMA Negeri 6. Bapak itu mempunyai keluhan di dalam sekolahnya. Kalau saya simak sih tentang peserta didik. Oh gitu. Jadi di sini saya meminta Ibu nanti sebagai supervisor lah, ketika saya nanti melakukan coaching dengan rekan saya. Oh bisa Pak. Jadi apa yang Bapak ingin saya bantu dalam mengembangkan potensi? Nanti harapan saya setelah saya bertemu dengan Pak Sahat, Ibu bisa menilai kompetensi saya tentang kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan ketiga bagaimana nanti saya mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan Pak Sahat. Baik Pak, bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya ambil? Dari yang ketiga itu cukup dua saja sih Bu. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua tentang bagaimana saya nanti mengajukan pertanyaan tersebut. Baik. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Terhadap dua poin yang saya maksud tadi Bu, di sini saya itu orangnya perhatiannya mudah terganggu kan begitu Bu. Kemudian di sini saya juga harus bisa lebih fokus ngomong terhadap posisinya. Dari proses yang saya maksud tadi, yang saya itu orangnya gampang terganggu, mau tidak fokus begitu kan. Di sini mungkin akan berdampak terhadap apa yang menjadi pertanyaan yang berbobot yang akan saya sampaikan. Oh gitu ya. Jadi apa kira-kira harapan dari Bapak? Oke. Harapan saya sih Bu, melalui kegiatan kita sekarang dan juga nanti akan saya melakukan tersebut, saya mungkin semakin lebih terlatih lagi, semakin lebih terampil dalam melakukan proses coaching dengan sejawat, dan bisa sih saya biasakan saya sampaikan di dalam kehidupan sehari-hari. Oh, Begitu. ya sangat bagus ya Pak ya. Baik, saya tunggu kabarnya Pak. Kapan Bapak akan melakukan coaching, kabari saja saya bisa Terima kasih Bu Catherine. Sama-sama, Pak. Nanti akan saya kabarin Ibu kalau sudah saya bertemu dengan rekan sejawat saya. Baik, terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih Bu Catherine. Sama-sama. Ini kan seperti yang saya bilang kemarin itu Bu Catherine, saya kan ada janji dengan Pak Sahat. Ini tadi sih saya sudah ditelepon, berat. Baik. Kita tunggu aja Bu ya. Iya baik. Halo Pak Sahat. Halo Pak Maruli. Selamat sore Pak. Ini selamat sore ya. Sore Pak, mari duduk Pak. Ya, terima kasih Pak Bu. Gimana kabarnya Pak Sahat? Kalau saya baik Pak. Gimana tadi di jalan? Ada macet atau gimana Pak? Ya biasalah Pak, siang-siang kadang macet, kadang lancar Pak. Oh iya Pak, kemarin kan Bapak nelpon saya. Kayaknya seru ini membicarakan Bapak ini. Kira-kira apa kira-kira yang mau kita bahas? Jadi kan Pak, sekarang ini saya sering melihat siswa saya di kelas. Ada beberapa siswa yang ketika kita mengajar di depan gitu kan, ada yang curi-curi main game di handphone Pak. Adalah berkisar mahasiswa mau lebih dari itu juga Pak. Jadi sini saya mau cerita dan curhat lah, sama siapa tahu saya bisa menemukan ide dan solusi. Nanti setelah kita ini cerita tentang penuh persahabatan sekolah ini ya Pak ya, juga dilakukan oleh observer kita. Jadi, kemudian apa ini harapan Bapak dari pembahasan ini?
saya berharap Pak, dengan saya cerita beberapa nanti saya bisa menemukan sebuah solusi yang baik, dan nanti itu akan saya terapkan di kelas sehingga pelajaran saya di kelas lebih sesuai, lebih bersemangat, fokus, dan juga bisa dimanfaatkan teknologi seperti handphone Pak untuk pembelajaran kami di kelas. Tadi kan saya menyimak dari permasalahan Bapak ini, di situ Bapak bilang suasana di kelas itu tidak kondusif karena ada siswa yang bermain game, ada mungkin yang ribut lari sana kemari gitu Pak ya. Kira-kira kalau Bapak bisa menggambarkan itu, kalau dibuat level 1 sampai 10, tingkat kekacauan di dalam kelas itu ada di level berapa? Oh iya Pak, sebenarnya sih kalau kacaunya bisa dikatakan bukan kacau di depan itu siswa itu mau curi-curi main handphone. Sebenarnya kondisi kelas ya biasa aja sih, kacau atau apa, tapi ada siswa yang fokus gitu Pak, mau curi-curi main handphone sama temannya main game bareng gitu. Ada di level berapa? Kondisinya Ada di level berapa? Kondisi siswa pada kelas Pak itu di level 6 ke 7 gitu loh. Jadi siswa di situ tadi mencuri-curi, mungkin pada saat guru belum datang, si siswa mungkin mau bermain HP ataupun pada saat guru menerangkan situasi, dia bisa memanfaatkan situasi, kira-kira begitu Pak ya. Sekarang kita sebelah game ini. Nanti harapan Bapak setelah kita bicara ini, harapan Bapak ini ada di level berapa? Ya tentunya naik Pak ya, mungkin dalam kita saya harapkan di level 8 Pak. Dari situasi di dalam kelas yang sudah digambarkan Bapak tersebut, di sini saya perhatikan dari yang sudah Bapak sarankan tadi, apa saja yang sudah dilakukan? Apa yang sudah saya lakukan? Yang pertama, guru di merencanakan pelajaran kan Pak. Saya sudah mempersiapkan menggunakan media audiovisual Pak, saya bawa laptop, saya bawa interaktif, saya bawa infocus dan slide-nya kan Pak. Kemudian saya juga berusaha mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka Pak, dengan cara melakukan asesmen di awal Pak. Itu saya lakukan dan saya terapkan itu Pak di rencana pembelajaran saya. Tapi ya itu Pak, sepertinya godaan game itu sekarang ini Pak kita tahu kan sangat kuat sekali Pak. Jadi itulah yang mau saya cari solusi. Dari hal yang sudah Bapak paparkan tadi, ada nggak hal lain yang lebih spesifik yang mau Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya Pak, di sini Pak saya belakangan sering mengikuti kegiatan webinar Pak ya, ada beberapa itu yang diseru oleh guru-guru di grup kami gitu Pak. Jadi sekarang ini Pak semakin banyak guru yang memanfaatkan teknologi pembelajaran Pak, seperti aplikasi, aplikasi tulis, kemudian game, ataupun memanfaatkan media sosial itu Pak untuk mengerjakan tugas siswa itu Pak. Jadi handphonenya itu bisa digunakan untuk belajar di kelas. Oke, yang saya simak Pak, berarti Bapak nanti di sini akan menerapkan, memanfaatkan ini Pak ya, teknologi seperti aplikasi ataupun dari media YouTube, bagaimana biar si anak tersebut lebih senang di dalam belajar kan begitu. Oke, dari sini Pak, kira-kira kapanlah rencana itu akan Bapak? Saya pengennya secepatnya Pak, saya lakukan karena itu jadi beban pikiran sama saya.
ini gitu kan, dan secepatnya untuk melakukan perbaikan pembaruan supaya kelas kami semakin menyenangkan dan bisa lebih bermakna. Kemudian apa kira-kira komitmen yang bisa diambil oleh Bapak? Saya tentunya melakukan persiapan mulai dari persiapan rencana pembelajaran, persiapan menggunakan media, persiapan metode pembelajaran itu harus konsisten, harus saya lakukan meskipun banyak mungkin nanti tantangan, saya harus konsisten dan komitmen melakukan. Wah, itu sudah rencana yang sudah sangat luar biasa ya menurut saya Pak ya. Oke, di dalam membuat komitmen tersebut yang sudah Bapak konsep tadi, kira-kira siapa di sini yang Bapak libatkan untuk ikut andil dalam komitmen Bapak tersebut? Pak ya, ini memang saya membutuhkan teman yang bisa membantu saya. Ada guru seni juga Pak di kelas 10, namanya Pak Gersang. Saya akan coba meminta bantuannya supaya rencana saya dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik. Di berkolaborasi gitulah Pak ya, dalam ruang lingkup di dalam sekolah lagi dengan parkir saya Bapak tersebut. Itu Bapak itu satu jurusan Bapak pendidikan seni juga. Sama Pak, guru seni bidang musik khususnya. Dari hal tersebut bagaimana lah tindak lanjut yang akan Bapak lakukan? Nanti akan mencoba berkoordinasi dengan wali kelasnya sebagai orang tua di sekolah ya, guru-guru tersebut, kemudian dengan guru BK, apakah nanti dengan bagian kesiswaan bisa juga saya berkoordinasi. Oke, baik Pak Sahat, mungkin langkah yang sudah ditempuh Bapak itu sudah sangat bagus. Kita tinggal menerapkan begitu Pak ya. Dan di sini juga Bapak dari kegelisahan Bapak, di sini Bapak sudah mendapat solusi apa dari permasalahan yang Bapak temui. Dan begitu Pak. Kira-kira setelah sudah bercerita dengan saya, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Ya, saya sudah sedikit lega Pak, sedikit pencerahan. Saya tahu apa yang akan saya lakukan untuk ke depan. Baiklah Pak Sahat, kira-kira ada lagi yang mau ingin disampaikan? Sejauh ini Pak, mungkin ini dulu. Nanti kalau ada yang masih saya bertanyakan, saya akan telepon Bapak, boleh Pak ya? Bisa. Oke, terima kasih Pak Sahat sudah datang ke tempat kami, sudah bercerita, sudah berbagi pengalaman. Saya rasa juga pengalaman Bapak itu akan saya terapkan juga nanti di dalam kehidupan saya sehari-hari. Oke, terima kasih Pak Sahat. Terima kasih banyak Pak. Selamat siang. Saya mengucapkan terima kasih Pak. Terima kasih ya Bu. Iya Pak. Saya permisi dulu Pak ya. Oke, baik Pak. Ya, iya Pak. Wah, seru juga tadi pembicaraannya ya Pak. Saya lihat permasalahan Bapak itu dengan kehadiran Bapak, pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan dapat membuat Bapak itu menemukan jawabannya sendiri. Wah, saya senang sekali mendengarnya ya Pak ya. Baik Pak, boleh nggak saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Iya. Jadi kan Pak, setelah saya mendengar percakapan Bapak dengan Pak Sahat tadi, bagaimana sih perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi? Pesan saya Bu ya senang ya, senang karena saya di sini bisa menjadi pendengar yang baik atas permasalahan Pak Sahat tersebut. Kemudian di sini saya juga merasa terbantu ya Bu, dengan berbincang dengan Pak Sahat tersebut dengan posisi saya sebagai coach studi. Terus bagaimana Bapak menilai diri Bapak sendiri atas kompetensi yang Bapak miliki? Apa yang Bapak lakukan tadi? Tadi kan Bu, pada saat melaksanakan coaching tadi dengan Pak Sahat itu, di sini saya bingung, ada juga tadi bingung itu. Saya memilih pertanyaan berbobot yang mana yang lebih cocok, mana yang lebih tepat.
di pertanyaan berbobotnya sih Bu. Iya, tadi saya ada lihat beberapa keraguan, tapi pada akhirnya Bapak juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan dapat menggali kali ya dari Pak Sahat tadi, sehingga Pak Sahat juga dapat menemukan solusi-solusinya sendiri, dan saya rasa pertanyaan Bapak tadi itu sangat-sangat bagus ya. Iya, kira-kira Pak, apa tindak lanjut Bapak yang akan dalam pengembangan kompetensi coaching ini? Ini Bu, untuk kompetensi coaching yang kami lakukan tadi, di sini yang akan saya kembangkan adalah membiasakan diri Bu ya, membiasakan diri untuk melakukan praktek coaching baik di dalam kehidupan sehari-hari begitu Bu ya, ataupun di dalam ruang lingkungan sekolah. Intinya Bu, saya ingin lebih berlatih lagi lah untuk mempraktekannya begitu, biar terlatih. Menarik ya Pak ya. Jadi kira-kira Pak, kapan rencana Bapak untuk mulai mempraktikkan coaching ini? Saya pastikan Bu, akan saya mulai hari ini. Oh gitu ya Pak, mantap. Rencana yang sangat bagus. Dan kira-kira apa dampak dari proses coaching ini Pak? Di sini saya dampaknya di sini saya akan lebih belajar menemukan apa yang menjadi kelemahan saya Bu ya. Kemudian apa juga yang akan saya tingkatkan lagi. Tadi sudah melihat hal-hal mana tadi masih bagian bobotnya saya mungkin kurang atau kurang pas. Tadi sih memang udah sama Bapak itu sendiri sudah dapat solusinya. Iya. Nah, tapi ingin saya tingkatkan lagi sih. Iya, benar ya Pak. Ya dengan kita latihan setiap kali kita ketemu dengan orang, kita coaching orang, itu juga pasti akan meningkatkan pertanyaan-pertanyaan kita juga ya Pak ya, kepada para coaching-coaching kita nanti ke depannya. Terima kasih Pak pembicaraan kita pada hari ini. Saya sangat senang kiranya Bapak dapat terus menerapkan coaching ini baik di sekolah, di rumah atau di mana saja. Bapak memberikan waktu kepada orang sehingga banyak orang yang dapat menemukan solusi atas masalahnya. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih Bu. Mungkin dengan saya diobservasi begitu kan, saya semakin lebih tahu lagi mana yang perlu saya tingkatkan Bu. Oke, saya rasa itu saja Bu. Ya, terima kasih Pak. Bagi keluar mau tanya kan? Ini tadi mau apa? Oke. Oke, baiklah Bu. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya, selamat siang Pak Maruli. Saya izin pamit Bu ya. Ya, baik.